best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. Hidup itu perjalanan yang luar biasa. Dan ketika kita menginjak usia 50, kita sebenarnya sedang memasuki babak baru yang penuh potensi. Sebuah fase di mana kebijaksanaan bertemu dengan energi baru. Tapi, apakah kamu tahu, di usia ini, apa yang kamu makan bisa jadi penentu utama untuk tetap sehat, bertenaga, dan bahagia lebih lama. Dan sebaliknya, mengabaikan nutrisi bisa membawa risiko kesehatan yang serius. Selamat datang di Techie Bites and Longevity, tempat kamu menemukan tips simple, inspirasi, dan ilmu keren yang untuk hidup lebih sehat dan awet muda. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa terbantu. Dan mari kita selami 10 perubahan pola makan fundamental yang sebaiknya kamu lakukan begitu memasuki usia 50. Perubahan ini didukung oleh berbagai penelitian dan rekomendasi dari organisasi kesehatan terkemuka. Pertama, prioritaskan karbohidrat kompleks. Tinggalkan simple. Jadi gini, dulu itu makan roti tawar dan sejenisnya atau mie instan mungkin terasa nyaman dan cepat. Tapi setelah usia 50, metabolisme tubuh kita itu mulai melambat. Dan kemampuan tubuh mengolah gula itu juga berubah. Juga kita terus mengkonsumsi karbohidrat simpel seperti nasi putih, roti tawar, atau makanan manis. Ini kita berisiko tinggi mengalami lonjakan gula darah yang cepat. Yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, bahkan kerusakan saraf. Saatnya beralih ke karbohidrat kompleks seperti beras merah, quinoa, oat, dan sereal. Selain lebih mengenyangkan karena kandungan seratnya itu tinggi, mereka memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Ini berarti gula darah itu lebih stabil, energi lebih tahan lama, dan pencernaan pun tetap lancar. American Heart Association juga merekomendasikan biji-bijian utuh untuk kesehatan jantung. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang otak dan jantung kita. Setelah 50, risiko penyakit jantung dan demensia seperti Alzheimer memang meningkat secara signifikan. Ini bukan hanya tentang usia, tapi juga akumulasi gaya hidup. Jika kita kekurangan asupan nutrisi penting, risiko tersebut semakin besar. Kabar baiknya, asam lemak omega 3 yang melimpah dalam ikan berlemak seperti dalam salmon, makarel, sarden, dan tuna bisa menjadi pelindung alami bagi tubuhmu. Harvard T.H. Chan School of Public Health menekankan peran omega 3 dalam mengurangi peradangan dan melindungi kesehatan otak dan jantung. Usahakan konsumsi ikan minimal 2-3 kali seminggu. Jika sulit, kamu bisa menambahkan kacang walnut dan chia seed sebagai alternatif sumber omega 3 nabati. Sering mengalami gampang haus atau bahkan mengalami tekanan darah tinggi. Di usia 50, tubuh kita menjadi jauh lebih sensitif terhadap garam. Asupan natrium yang berlebih bisa dengan cepat memicu tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung, stroke, dan bahkan masalah ginjal. Organisasi kesehatan seperti WHO, World Health Organization, menyarankan batas konsumsi garam tidak lebih dari 5 gram per harinya, atau setara 1 sendok teh. Di usia 50 ke atas, disarankan bahkan lebih rendah lagi, sekitar 1.500 mg natrium per harinya. Mulai biasakan masak dengan rempah segar, herba, atau bumbu alami lainnya sebagai pengganti garam yang berlebihan. Dan satu tips penting ya, jangan lupa bilas makanan kaleng sebelum dimasak untuk mengurangi kandungan natriumnya. Ini adalah poin krusial yang sering terlewatkan. Setelah usia 30,
kita mulai kehilangan massa otot secara alami sekitar 3-8% per dekadenya. Proses ini yang dipercepat setelah usia 50 disebut sarkopenia. Jika kita tidak mengonsumsi protein yang cukup, sarkopenia bisa membuat kita merasa lemah, rentan jatuh, dan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Harvard Health Publishing menegaskan pentingnya protein untuk menjaga massa otot seiring bertambahnya usia. Pilih daging tanpa lemak, ikan, dada ayam, tahu, tempe, lentil, atau kacang-kacangan. Makin bertambah usia, makin butuh asupan protein yang cukup. Idealnya sekitar 0,8 hingga 1 gram protein per kilogram berat badan perharinya, atau bahkan lebih tinggi jika kamu aktif. Pernahkah kamu berpikir, apa sih yang sebenarnya ada di makanan siap saji ini? Ketika kamu sering makan di luar atau mengkonsumsi makanan olahan, kamu seringkali tidak tahu persis kandungan garam, gula, dan lemak tersembunyi di dalamnya. Ini bisa tanpa sadar meningkatkan risiko obesitas, penyakit jantung, dan diabetes. Kalau kamu masak di rumah sendiri, kamu tahu persis apa yang masuk ke tubuhmu. Ini bukan hanya lebih sehat, lebih hemat, tapi juga memberimu penuh kendali atas nutrisi ya. Dan kamu juga bisa eksplorasi menu yang sesuai kebutuhan tubuhmu, menggunakan bahan segar, dan mengurangi aditif yang tidak perlu. Menurut banyak ahli gizi, memasak di rumah adalah salah satu kebiasaan yang terbaik untuk kesehatan jangka panjang. Pernah dengar tentang osteoporosis? Seiring bertambahnya usia, terutama bagi wanita setelah menopause ya, tulang kita itu cenderung kehilangan kepadatan dan menjadi rapuh. Ini meningkatkan risiko patah tulang yang bisa sangat membatasi mobilitas dan kualitas hidup. Pastikan asupan kalsiummu cukup dari susu rendah lemak, yogurt, keju, telur, dan sayuran hijau gelap seperti brokoli atau bayam. Tapi kalsium saja tidak cukup. Kita juga butuh vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium. Sumber vitamin D bisa dari paparan sinar matahari pagi atau makanan seperti ikan berlemak dan telur. National Osteoporosis Foundation sangat menekankan kombinasi kalsium dan vitamin D untuk kesehatan tulang. Diet ala Mediterania juga sangat direkomendasikan karena kaya kalsium dan antioksidan. Untuk diingatkan saja bahwa sebelum kita mau keluar rumah untuk mendapatkan sinar matahari, jangan lupa kita pakai sunscreen dulu ya, supaya kita tidak mendapatkan sinar ultraviolet langsung ke kulit, karena itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Ini dia salah satu bom waktu tersembunyi di usia parubaya. Minuman manis dan soda. Segelas soda bisa mengandung puluhan gram gula yang tambahan, setara dengan berpuluh-puluh sendok teh gula. Jadi, konsumsi rutin minuman ini tidak hanya menyebabkan kenaikan berat badan yang tidak sehat, tapi juga meningkatkan risiko diabetes tipe 2, penyakit hati berlemak non-alkohol, dan bahkan masalah jantung. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat secara konsisten mengingatkan bahaya minuman manis. Mulai ganti kebiasaanmu dengan air putih atau teh tanpa gula. Jika susah, coba bertahap. 1 gelas soda sehari ganti jadi air, sampai kamu bisa lepas sepenuhnya. Tubuhmu pasti akan berterima kasih dengan energi yang lebih stabil dan berat badan yang lebih sehat. Pernah dengar istilah makan pelangi? Ini bukan hanya kiasan, tapi panduan nutrisi yang sangat efektif. Semakin berwarna isi piringmu, semakin banyak antioksidan dan fitonutrien yang kamu konsumsi. Zat-zat ini adalah pasukan pelindung tubuh kita dari kerusakan sel akibat radikal bebas, yang merupakan pemicu utama penuaan dini, peradangan kronis, dan berbagai penyakit degeneratif seperti kanker. Sayur, buah,
ubi, paprika, melon, hingga terong, setiap warna punya manfaat uniknya sendiri. Mereka semua membantu tubuh melawan penuaan dari dalam, mengurangi peradangan, dan menjaga sistem imun tetap kuat. Organisasi seperti Academy of Nutrition and Dietetics selalu menganjurkan porsi buah dan sayur yang melimpah. Di era serba cepat ini, kita sering makan karena kebiasaan atau jadwal, bukan karena lapar. Padahal tubuh kita itu punya sistem sinyal yang sangat pintar. Mengabaikan rasa lapar atau makan berlebihan saat tidak lapar bisa mengganggu metabolisme, memicu peningkatan berat badan, dan membuat energi jadi tidak stabil. Tubuhmu butuh energi sepanjang hari. Dengarkan sinyal lapar tubuhmu dan isi dengan camilan sehat saat dibutuhkan, seperti buah, kacang-kacangan, atau yogurt. Jangan biarkan perut kosong terlalu lama, karena ini bisa memicu makanan berlebihan nantinya. Makan teratur dan secukupnya ini membantu menjaga metabolisme tetap aktif, gula darah stabil, dan energimu optimal. Ini adalah prinsip mindful eating yang direkomendasikan banyak ahli gizi. Terakhir, tapi ini adalah fondasi dari semua perubahan ya. Hindari sejauh mungkin makanan olahan ekstrem yang biasanya sudah kehilangan banyak nutrisi, tapi ditambahkan banyak garam, gula, dan lemak jahat untuk rasa dan pengawetan. Konsumsi rutin makanan ini adalah pemicu utama penyakit kronis seperti jantung, diabetes, obesitas, dan beberapa jenis kanker. Pilih makanan utuh, buah segar, sayur, ikan, daging tanpa olahan, dan kacang-kacangan. Makanan yang paling dekat dengan bentuk aslinya, makanan simple, tapi manfaatnya itu luar biasa untuk longevity atau panjang umur sehatmu. Banyak penelitian termasuk dari Lancet terus menunjukkan bahwa diet kaya makanan utuh adalah kunci utama untuk kesehatan optimal dan pencegahan penyakit. Usia 50 bukan tanda kita harus melambat. Ini adalah golden age kita, sebuah kesempatan emas untuk mengambil alih kendali kesehatan dan menikmati hidup sepenuhnya. Dengan perubahan pola makan yang tepat, kita bisa memperkuat tubuh, memperpanjang usia sehat kita, dan menikmati setiap momen dengan penuh energi dan vitalitas. Ingat, perubahan kecil hari ini bisa jadi investasi besar untuk masa depan bahagia dan penuh vitalitasmu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan terinspirasi, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan tips keren lainnya dari Techie Bites and Longevity. Beritahu kami juga di kolom komentar perubahan mana yang paling ingin kamu coba duluan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao, ciao!